Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Nopia Yustiana dengan NIM 1930201255 dari kelas PGMI 07 2019. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas saya yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Nopianti MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran tematik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 3, tema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Selamat pagi semua. Wah, pada semangat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama, kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Yang ketiga, kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Yang keempat, kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Dan yang kelima, kewajiban dan hak menjaga persatuan. Nah, dari kelima ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Nah, hidup sehat menjadi harapan semua orang. Kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan, semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya itu puskesmas, rumah sakit, dan poliklinik. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarana, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, contohnya itu kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kemajuan kesehatan. Nah, kewajiban dan hak warga negara terkait kesehatan itu, kewajibannya itu yang pertama, membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kesehatan. Yang kedua, turut serta dalam program pemerintahan tentang jaminan kesehatan sosial. Yang ketiga, menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Untuk haknya yang pertama itu memperoleh layanan dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan yang sehat untuk mencapai tingkat kesehatan. Dan yang keempat, mendapatkan informasi tentang kesehatan dan data kesehatan diri. Nah, anak-anak, semua orang itu memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negaranya. Selain hak dan kewajiban di bidang kesehatan dan dijamin oleh negara, ada kewajiban dan hak juga yang terkait menjaga kesehatan tubuh. Nah, Ibu akan menjelaskan kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Untuk kewajibannya itu, yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dan yang keempat, istirahat yang cukup. Kalau haknya, yang pertama itu memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua, memperoleh tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, menggunakan fasilitas kesehatan. Yang keempat, mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kewajiban dan hak para pengguna jalan bagi warga negara. Nah, pembangunan jalan-jalan makin digalakkan oleh pemerintah untuk saat ini. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Nah, untuk kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara, kewajibannya itu
menjaga kebersihan jalan. Yang kedua itu menghargai pengguna jalan lain. Yang ketiga, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Yang keempat, menaati aturan di jalan. Untuk haknya, yang pertama berjalan di trotoar. Yang kedua, menyeberang di zebra cross. Yang ketiga, menggunakan jalan dengan aman. Dan yang keempat, dihormati penggunaan jalan lain. Materi yang ketiga yaitu tentang kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan kerukunan. Dengan teman yang berbeda agama, kita harus saling hidup rukun. Kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Di Indonesia ini ada 6 agama, yaitu Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik. Semua agama tersebut memiliki tempat ibadah, kitab suci, hari raya, dan cara beribadah yang berbeda. Setiap pemeluk memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan tuntunan dalam kitab suci masing-masing. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan para pemeluk agama, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan yang terjadi. Nah, kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama, yaitu kewajibannya yang pertama, menjaga ketenangan tempat ibadah, yang kedua, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain, yang keempat, mempersilakan umat agama lain untuk beribadah, yang kelima, menolong umat beragama yang membutuhkan bantuan, dan yang keenam, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk haknya, yang pertama, kebebasan memilih agama, yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, yang ketiga, merayakan hari raya sesuai agama yang dianut, dan yang keempat, menggunakan tempat ibadah dengan aman. Nah, semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Nah, masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan. Kebudayaan satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, suku bangsa kita memiliki kewajiban, yaitu yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa. Yang kedua, menjaga kerukunan, jangan sampai kita bertengkar karena perbedaan suku. Jadikan perbedaan suku tersebut sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa supaya tidak hilang di masa yang akan datang. Hak kita sebagai suku bangsa yaitu berkumpul dengan orang-orang yang berbeda suku tanpa melupakan kewajiban untuk menghormati perbedaan tersebut. Nah, masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima tentang kewajiban dan hak menjaga persatuan. Nah, kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia, karena kita sudah mendapat hak kita sebagai warga negara, yaitu hak belajar, hak bermain, hak beribadah, dan hak berekreasi. Karena sudah mendapatkan hak itu, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu mencintai tanah air, rukun dengan teman, dan masih banyak lagi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Maaf jika masih banyak kesalahan dalam video ini atau pengucapan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.